Saudara, berbeda konsep dengan pelayanan MBG lain di Indonesia. Salah satu SPPG di Kabupaten Dharmasraya menerapkan pelayanan makan bergizi gratis dengan konsep prasmanan demi menjaga kualitas makanan. Berbeda dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi lainnya, SPPG Yayasan Panji Dara Jingga membuat terobosan baru dan pertama di Indonesia yang memberikan pelayanan makan bergizi gratis dengan konsep prasmanan. Terpantau di hari pertama launching di SMKN 1 Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sebanyak 587 siswa terlihat antri secara tertib untuk menerima program MBG. Terlihat petugas pelayanan memberikan makanan berupa nasi, ayam, sayur, buah, hingga susu. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya turut mengapresiasi terobosan yang pertama ini demi menjaga kualitas makanan yang tetap hangat dan ada nilai karakter yang ditanamkan kepada siswa dengan hidup antri dan sabar. Ada SPPG Panji Dara Jingga bahwa ini selama ini kita pakai umprengan ya, sudah disiapkan dari dapur. Sekarang tidak, demi menjaga kualitas agar tetap panas, hangat, kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masakan tetap dipantau terus oleh dapur sehingga mereka membagikan. Nah, ini juga kita melihat di daerah-daerah lain ya, seperti di negara-negara lain, ya, hal seperti ini sudah dilakukan. Dan ini banyak kajiannya dan ini sebetulnya hal yang sangat bagus dan kita apresiasi. Sementara itu, SPPG Yayasan Panji Dara Jingga yang berada di Nagari Koto Padang tersebut sudah bekerja sama dengan 6 sekolah penerima manfaat MBG yang semuanya menerapkan konsep prasmanan untuk menjaga kualitas makanan supaya tetap hangat dan sehat. Ya, jadi kami itu ingin agar makanan yang sampai ke anak-anak kita itu dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang hangat. Jadi kita tidak membuang waktu di dapur, melakukan plating ya di dapur. Itu biasanya ketika makanan itu sampai ke anak-anak misalnya lebih terlambat, misalnya jam 2 siang baru sampai. Banyak yang terjadi seperti itu di Indonesia. Makanya kami menginisiasi agar makanan itu dilakukan secara prasmanan. Jadi anak-anak mengantri, tapi nanti ada yang mengambilkan lauk-lauknya, nasinya, lauknya, sayur mayurnya itu ada yang mengambilkan. MBG-nya sangat seru, kita juga ada disiplin kayak ngantri, ngambil makanannya, saling membantu. Kalau ada teman yang kayak nggak ada teman ngambil makanannya, kita bantu gimana cara dapatnya gitu. Jadi kita kayak saling membantu lah untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan cepat menindaklanjuti dan memastikan sekolah yang berada di daerah pinggiran kabupaten seperti Kecamatan 9 Koto Timpeh untuk cepat mendapatkan program MBG. Demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Saudara, warga penerima makan bergizi gratis berharap menu yang dibuat dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Ini agar makanan yang diberikan dapat diterima dan dikonsumsi dengan baik. Selama 1 bulan terakhir, ibu hamil, menyusui, dan balita di Desa Binderang menerima makan bergizi gratis. Setiap harinya penerima manfaat ini datang ke kantor desa untuk mengambil MBG mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Para penerima MBG mengharapkan menu MBG dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penerima seperti nasi yang lembek untuk balita. Penerima MBG Hartati mengatakan menu MBG yang diberikan tidak disamaratakan. Ulun malam dari saran tuh Bang, nangarannya ulun buhan balita. Kayak apa itu mau disesuaikan makanannya kan ada balita tuh ada makan nasi karau benar atau diganti. Misalnya kalau lawan bubur, ambil nomor nanti kalau kayak buah, buah kan biasanya ada yang kadang juga limau. Diganti tapi biasanya ada juga mengganti-ganti kayak tuh nabuhan sama masalah buah-buahnya. Tapi mau anak ulun ini makan aja Bang berataan kayak gitu. PLT Kepala Puskesmas Lokpaikat Haidir mengatakan pihaknya juga melibatkan perusahaan pada setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis. Diharapkan nantinya pengolahan menu MBG dapat terus bervariasi sehingga anak-anak tidak bosan dan dapat dikonsumsi dengan baik. Saudara, pemerintah Provinsi Lampung masih menunggu penetapan lokasi sekolah Garuda dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemprov telah menyiapkan 2 titik yakni di Lampung Selatan dan Mesuji.
Setelah menggulirkan sekolah rakyat sebagai wadah bagi keluarga tidak mampu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mendirikan sekolah Garuda sebagai wadah siswa berprestasi yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 2 titik untuk lokasi sekolah Garuda tingkat sekolah menengah atas, diantaranya di Lampung Selatan dan Mesuji. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Ameriko, menjelaskan 2 kabupaten ini dipilih karena lokasinya cukup strategis dan masih memiliki lahan yang cukup luas. Namun pemerintah Provinsi Lampung saat ini masih menunggu hasil penetapan lokasi sekolah Garuda dari Kemendikdasmen. Lagi penentuan titik ya, titiknya ada 2. Pertama adalah di Mesuji, kemudian di Lampung Selatan. Undangannya ada di Kemendikti dan Saintek. Intinya lapangan atau lahan itu sudah siap, sertifikatnya sudah siap, dan lokasinya juga memang representatif. Tinggal nanti Kemendikti menentukan yang mana yang dipilih untuk segera dibangun. Insya Allah ya kan tahun depan itu sudah jalan. Thomas memastikan penerimaan siswa baru sekolah unggulan ini dimulai pada tahun ajaran baru 2026 mendatang dan seleksi akan dilakukan oleh Kemendikdasmen. Sekolah Garuda merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mewadahi siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sehingga sistem pendidikannya akan dilakukan dengan sistem boarding school atau asrama.